Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita bahas tentang multi area OSPF, ya. Multi area OSPF. Nanti saya jelaskan secara umum kenapa harus dibuat multi area, ya, multi area. Kenapa harus multi area? Di sini nanti ada pembelajaran yang akan dipelajari. Nanti adalah tentang multi area OSPF, ya, di apa perbedaannya di jaringan yang kecil ataupun yang medium ataukah yang nanti yang besar, ya. Kemudian nanti kita menggunakan multi area OSPF di versi 2 dan seterusnya, ya. Oke, di sini sebenarnya kenapa harus ada multi area, ya, kenapa harus ada multi area. Jadi seperti ini. Jadi permasalahan yang muncul, ya, ada permasalahan yang muncul ketika kita hanya menggunakan single area. Jadi kita punya banyak router untuk jaringan kita. Kemudian kita hanya menerapkan satu single area. Nanti masalah yang muncul adalah besarnya routing tabel yang ada di dalam router yang ada, ya. Jadi beban routing tabel di setiap router itu akan sama, ya. Jadi di sini router 1, 2, 3 dan seterusnya, ketika dia satu area maka routing tabelnya sangat besar. Oke, ya. Kemudian besarnya LSDB, ya. Jadi link state database, di LSDB tiap router itu sama. Karena informasi LSDB dia akan menyebar di satu area yang sama. Jadi informasi LSDB yang di router ujung sini, tengah dan seterusnya itu sama. Kemudian di sini kemudian dengan besarnya LSDB nanti maka akan mengakibatkan beban yang cukup besar juga dalam perhitungan di algoritma SPF-nya. Ya, jadi algoritma SPF-nya itu akan sangat berat karena topologinya itu cukup besar. Nah, di sini nanti 3 ini, ya, itu nanti akan memakan resource yang besar baik di memori maupun prosesor di setiap router. Jadi misalkan seperti ini, ya, maka kita harus mempunyai resource router baik di segi memori, prosesor itu harus merata di setiap router ini karena nanti bebannya sama. Beban di routing tabel, beban di LSDB, link state database-nya maupun dalam penghitungan di algoritma SPF-nya, gitu, ya. Kemudian di sini untuk menjadikan lebih efisien, ya, lebih efisien, maka di sini bisa kita lebih efisien dan lebih handal, ya. Perlu kita pecah-pecah atau kita kita pecah lah, ya, dalam area-area, ya, dalam susunan area-area yang sudah kita tentukan. Oke, kemudian di sini multi area. Jadi tadi kalau awalnya itu adalah seperti ini, dia adalah satu area. Di sini ada 6 router, ada 10 router, dia satu area. Kemudian agar bebannya antar router satu dan router yang lain itu berbeda, maka kita bisa membuat seperti ini. Kita buat ada area 0 di tengah, ada area 1 dan area yang lain. Jadi kita pecah-pecah menjadi area. Di sini kalau multi area, ya, multi area itu nanti digunakan ketika jaringan OSPF kita itu besar, ya, jaringan OSPF kita itu besar, kita pecah-pecah atau kita bagi menjadi area-area yang lebih kecil, ya. Jadi misalkan tadi ada 10 router, kemudian ini kita bagi menjadi area 0 di tengah, ada 2 router, area 1 itu nanti ada 5 router, area 51 itu nanti ada 5 router, misalkan seperti itu. Ya, kita pecah-pecah. Nanti pecahnya seperti ini, itu sebenarnya nanti tinggal tergantung kebutuhan, ya, misalkan tergantung kebutuhan.
Jadi kita bisa mecah misalkan di area sini gitu ya, misalkan boleh, terserah, nanti tinggal topologinya, topologi yang mau diinginkan seperti apa. Kemudian dengan pemecahan area ini ya, dengan pemecahan area itu nanti akan mengurangi resource yang ada di prosesor maupun di memorinya. Jadi dengan pemecahan area itu nanti akan memecah proses di resource atau kebutuhan dari memori maupun prosesornya. Oke, kemudian untuk kebutuhannya maka kita harus mendesain jaringan kita itu secara secara bagus lah ya. Nanti kita pecah ya, pemecahannya nanti tergantung dari seorang administrator. Oke, kemudian nanti di sini ada area 0 ya, di sini area 0. Kalau di area 0, kemudian yang area 0 sering disebut area backbone ya, area backbone atau area 0 ya. Kemudian ada area-area yang lain selain area backbone di mana mereka terhubung dengan area backbone. Jadi di sini ada area 1. Area 1 terhubung dengan area 0, ada area 51. Area 51 terhubung di area 0. Oke. Di sini apa keuntungan dengan multi area di dalam penerapan OSPF? Ya, di dalam OSPF di sini keuntungannya adalah routing tabel yang ada nanti akan lebih kecil ya, lebih kecil akan di routing tabel dia akan diringkas di setiap router yang dia perantara antar area ya, jadi nanti akan lebih kecil. Kemudian dia akan mengurangi overhead resource yang ada, baik nanti di segi memori, kemudian RAM, maupun nanti kenapa resource-nya berkurang, karena nanti LSDB, informasi link state database, itu nanti akan dikirimkan itu di dalam satu area. Jadi informasi link state database di area 1 nanti ya dia hanya dikirim ke area 1. Ya, dikirim ke area 1 di sini. Area 0 berarti ya di area 0. Area 51 area 51. Kemudian nanti ketika area 1 pengen komunikasi ke area 0 atau ke area 51, maka nanti sudah ada peringkasan dari ataukah ada resume dari R1 yang diinfokan ke area dari R1 ini diinfokan ke area 1 maupun ke area 0. R2 akan menginfokan informasi secara ringkas itu ke area 0 maupun area 51. Ya, jadi nanti karena LSDB itu hanya dikirim dalam satu area, maka nanti proses perhitungan SPF itu juga akan lebih kecil karena penghitungan link terbaik itu hanya di setiap area. Nah, nanti kalau dia lintas area, nanti adalah informasi yang diberikan adalah informasi yang sudah jadi. Jadi router R1 di sini dia tidak akan menghitung detail sampai ke router-router yang ada di area 1. Ya, tidak. Jadi misalkan di sini ya, area 51 ada router X ini. Router X ini yang router atas ini, dia tidak akan ngitung detail sampai ke router yang ada di area 1. Dia akan percaya dari informasi dari R2. RX yang di atas ini dia hanya ngitung detail itu yang berada di area network yang ada di area 1. Jadi dia tidak akan menghitung tidak akan menghitung secara menyeluruh gitu ya. Dia akan dilokalisir lah seperti itu. Ya, secara umum seperti itu untuk OSPF. Kemudian di sini untuk OSPF ya. Di sini nanti ada dua layer ya dalam hierarkinya. Di OSPF dalam implementasinya nanti ada dua lapis ya. Itu nanti ada area backbone ya, ada area backbone.
sama ada area reguler atau area non backbone. Jadi ada dua lapis. Ini area backbone, kemudian ini adalah area non backbone atau area reguler lah. Ini area reguler. Lah di sini area backbone itu ada di dalam OSPF, itu ada area yang dia paling utama ya, fungsinya udah utama, dia fast untuk lalu lintas paket IP yang melewatinya. Kemudian area backbone itu nanti sebagai interkoneksi dengan area-area yang lain. Jadi area backbone pasti nanti terhubung dengan area yang lain ya. Jadi area 51 dia terhubung dengan area backbone, area 1 terhubung dengan area backbone. Kemudian area backbone itu disebut dengan area 0 seperti itu. Oke ya, kemudian untuk area non backbone ya atau area reguler, jadi selain area 0, area 1, 2, 3 dan seterusnya, itu nanti itu adalah dia berdasarkan ya area 1 dan 2 dan seterusnya, itu nanti bisa kita setup berdasarkan posisinya atau grupnya lah ya, grupnya. Jadi misalkan kita punya 3 gedung gitu ya, misalkan gedung 1 sebagai area 1 ya, misalkan ada 3 gedung 1 sebagai area 1, kemudian gedung 2-nya di tengah, gedung 3-nya di samping misalkan ya. Gedung 2-nya sebagai area backbone, gedung 3-nya sebagai area 2 misalkan, boleh, ataukah berdasarkan lokasinya ataukah gedung, boleh, terserah seperti apa. Kemudian kalau area reguler itu nanti setiap traffic yang dia akan ke area yang lain ya, yang dia akan berkomunikasi dengan area lain, pasti dia nanti akan melewati area backbone ya. Jadi ketika area 1 pengen ke area 51, pasti dia akan transit di area backbone seperti ini ya. Jadi lewat sini. Jadi itu dari secara ya. Jadi nanti ada backbone sama reguler ya, area backbone sama reguler. Oke, kemudian di sini nanti ada beberapa tipe yang ada di dalam router, tipe-tipe router di dalam jaringan OSPF ya. Ada router di dalam jaringan OSPF ya. Di sini tipenya adalah nanti ada yang namanya internal router ya. Internal router itu adalah router yang dimana semua interface itu berada dalam satu area ya. Misalkan yang ini ya, itu internal route. Ini itu juga internal route. Ini juga internal route. Karena apa dia sebut internal route? Internal router karena posisinya semua interface-nya itu dalam area yang sama. Ya, seperti itu. Kemudian di sini ada backbone router atau router yang berada di area backbone ya. Jadi di mana router itu berada di area 0, berarti bisa router ini. Jadi router yang ini bisa disebut internal router ataukah router backbone. Ini juga sama karena posisinya dia di area backbone. Oke ya. Kemudian ada area border router atau ABR ya, di mana ABR ini itu adalah router yang dia interface-nya berada di lebih dari satu area. Jadi misalkan R1 dan R2 itu adalah ABR. Ya, kenapa ABR? Karena R1 interface-nya ada yang berada di area 1 dan ada yang berada di area 0. R2 juga sama. Dia ada interface yang berada di R51, di area 51 sama yang dia di area 0. Kemudian tipe yang terakhir itu ada ASBR atau Autonomous System Boundary Router.
Di sini adalah ASBR itu adalah router yang dia router yang dia berhubungan dengan external internet network. Jadi terhubung ke network luar gitu ya. Jadi R1 dia terhubung dengan internet, jaringan internet, maka R1 itu bisa disebut sebagai ASBR. Jadi kalau R1 itu ASBR ataupun juga bisa disebut bisa disebut sebagai backbone router karena dia berada di area 0, itu juga bisa disebut sebagai ABR karena dia juga berada di area 1 dan area 0. Seperti itu ya. Kemudian setiap router dapat diklasifikasikan dalam lebih dari satu tipe. Jadi satu router itu bisa masuk beberapa tipe di sini. Misalkan R1 tadi ya. R1 tadi masuk dia backbone router. Kenapa backbone router? Karena R1 juga masuk di area 0. Kemudian R1 dia disebut juga sebagai ABR. Ya, kenapa disebut ABR? Karena R1 dia itu masuk di interface-nya ada yang masuk di area 1 dan area 0. R1 disebut ASBR. Kenapa? Karena R1 terhubung dengan external network, jaringan luar. Seperti itu ya. Tuh. Oke, kemudian di sini ada beberapa informasi tentang LSA, link state update dari OSPF ya. Link state update OSPF ya. Kalau kemarin ada LSA 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Yang sudah kita pelajari di sebelumnya. Di sini LSA 1 ya, link state update tipe 1 itu adalah dia menyebar hanya di satu area. Tipe 1 dia hanya menyebar di setiap area. Ya, jadi dia hanya menyebar antar router yang ada di dalam link yang sama. Ya. Kemudian LSA tipe 1 di sini dia akan disebar atau akan di-float itu dalam satu area yang sama. Jadi kalau dia nanti misalkan ABR ini dia ngirim ABR1 ini ngirim LSA 1 tipe 1 dikirim ke area 1, maka tipe 1 ini hanya akan menyebar di area 1. Ya, area 1 sini tidak akan disebar ke area 0. Kemudian ABR1 ini ketika dia ngirim link state update ke area 0, berarti kan tadi source-nya area 0, maka dia akan disebar ke area 0. Kemudian informasi yang antar area yang berbeda ya, untuk informasi ke network yang lain nanti antar area nanti akan diinformasikan dengan LSA tipe 3. Ya, informasi kan tipe 3. Kemudian di sini untuk di LSA tipe 1 nanti adalah informasi identifikasi ID routernya itu adalah router asalnya. Jadi kalau di sini router ID-nya 1111 misalkan ya, berarti nanti ketika dia ngirim ke sini ID routernya ada 111 sesuai dengan ID router asal. Oke, kemudian di sini untuk OSPF LSA tipe 2 ya, LSA tipe 2 di sini hanya nanti ditemukan pada jaringan multi akses ya, multi akses dan non broadcast multi akses. Ketika dalam jaringan itu ada yang namanya designer route sama backup router ya, backup router. Jadi di jaringan yang dia multi akses saling bisa akses, ataukah router-router yang dia terhubung ke switch ya. Jadi nanti informasinya itu akan dikirimkan ke multi akses dengan area yang sama. Kemudian di LSA tipe 2 juga sama, nanti dia tidak akan dikirim ke luar area yang berbeda. Ya, tidak dikirim ke luar area yang berbeda. Kemudian dia network link ya. Dia mengacu pada network link yang ada, kemudian link state ID-nya itu adalah dari DR router, jadi router pusatnya. Ya, jadi informasi
LSA-nya, itu kan semua informasi LSA dikirim ke DR, baru DR itu akan mengirim ke router-router yang lain. Lah, identifikasi link state ID-nya itu dari DR routernya, ID DR router. Ya, seperti itu. Oke, kemudian untuk LSA tipe 3, lah di sini untuk LSA tipe 3 ya. Untuk LSA tipe 3 ya, itu nanti akan dikirim oleh ABR ya, seperti ini ABR. LSA tipe 3 itu digunakan untuk mempelajari network yang berbeda di luar area yang berbeda. Kemudian LSA tipe 3 itu nanti akan dikirim oleh ABR. Ya. Lah di sini nanti ABR dia akan melakukan float LSA tipe 3 itu dari area ke area yang lain. Jadi misalkan di sini ada informasi LSA tipe 1 masuk ke ABR, ABR akan menyampaikan ke area 0 itu dengan LSA tipe 3. Ya, jadi tidak tipe 1 lagi tapi tipe 3. Ya, di sini nanti di proses di ABR-nya itu nanti dia akan ada peringkasan ya, peringkasan dari ABR-nya agar tidak terjadi float LSA. Ya, kemudian untuk identifikasi link state ID-nya, ya, link state ID-nya itu nanti adalah di set network address. Ya, di set oleh network address-nya, network address asal berarti ya. Itu kemudian untuk OSPF LSA tipe 4 ya, LSA tipe 4. Nah, LSA tipe 4 ini digunakan untuk menginformasikan dari eksternal network ya, dari eksternal network. Jadi misalkan di sini LSA tipe 4 itu misalkan di sini ada ASBR ya, ASBR misalkan informasi default route misalkan ya, informasi default route ke internet dari ASBR ya, ASBR dia akan ngirim informasi ke ABR ya, ABR dia akan float ke ABR ya di sini, kemudian di ABR baru nanti dia akan mengirimkan informasi tipe 4-nya. Jadi informasi yang dikirimkan adalah informasi external route ya, jadi informasi external route seperti itu. Nah di sini nanti di link state ID-nya itu di set adalah ID router dari ASBR-nya. Misalkan di sini default route gitu ya, default route, maka nanti ID routernya adalah ID ASBR. Baru dikirim sini tipe 4 seperti itu. Oke, kemudian ini untuk yang tipe 3, sebenarnya tipe 3, tipe 5 sebenarnya hampir sama ya. Ini juga external route ya. Ya. Hampir sama di sini tipe 5 itu nanti ada external route ya. LSA, kemudian nanti untuk link state ID-nya adalah external network number. Jadi external network number-nya. Oke, seperti itu untuk penjelasan tentang multi area ya, multi area. Intinya nanti di multi area itu adalah kita pengen ini menyelesaikan ini. Ya. Jadi di jaringan besar agar routernya itu tidak terlalu berat untuk menghitung maupun di routing tabel karena LSDB-nya itu besar, maka kita pecah-pecah. Kenapa dengan memecah area itu bisa memperkecil resource yang resource di router itu karena dengan multi area LSA tipe 1-nya dia hanya menyebar di satu area. Jadi kalkulasi SPF-nya atau penghitungan jalur terbaiknya itu hanya di tiap area. Kalau area 1 pengen komunikasi dengan area yang lain, nanti dia ada informasi resume dari ASBR-nya, BR-nya, ya, pun dari routernya, ya. Kemudian di sini nanti ada ABR, ASBR,
Ya, seperti itu untuk hari ini. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.